I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Oke, hari ini adik-adik sekolah minggu masih dalam keadaan sehat kan? Oke, nah kali ini Kak Devi tidak sendirian. Kak Devi ditemani oleh Kak Erika Tambu Bolon. Hai adik-adik. Dan Kak Bunga Munte. Halo adik-adik. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, hal-hal yang kita perlukan dalam ibadah, yang pertama yaitu Alkitab. Yang kedua, Kidung Jemaat atau buku eze. Dan yang ketiga yaitu alat tulis dan buku tulis. Dan yang terakhir, jangan lupa yaitu persembahan. Ya, jangan lupa disiapkan ya. Oke, kita akan memulai ibadah kita yang dipimpin oleh Kak Bunga Munte. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Aku Istimewa. Kita panggil musiknya ya. Musik. Adik-adik, kita berdoa. Yuk adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu, kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih ya Tuhan, Engkau masih melindungi kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah ini, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan, bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, juga pendeta kami yang membacakan firman-Mu kiranya bermanfaat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa bersyukur. Amin.
Oke adik-adik, kita mau bernyanyi, memuji Tuhan. Markata huak manuki. Tapi sebelumnya kakak mau panggil adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Hari ini Kak Erika ditemani special guest. Siapa dia? Tada! Hai adik-adik, Adik-adik tahu dong? siapakah saya? Amang, Mangandar, Sinaga, Sinaga. masih seperti yang dulu. Yuk, Amang kita mau bernyanyi ya. Nyanyi apa kak? Martata huak manuki. Kita panggil musiknya ya, Mang. Iya, musik. Kita nyanyikan sekali lagi. Oke. Nah, kita ngapain lagi kak? Kita mau berdoa, adik-adik masih tetap berdiri ya. Iya. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Mari tetap semangat memuji namanya walaupun kita masih beribadah dari rumah. Kita masuk ke ibadah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang kedua. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan dalam melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita menyanyikan lagu KJ, yaitu Allah Bapa Melindungi. Kita panggil musiknya, musik. Anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sana, tak pernah berseimbang. Anak-anak milik Bapa, tak pernah ditinggalkannya. Dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan iman rasuli menggunakan bahasa Batak. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
Kita bersama-sama mengucapkannya dalam bahasa Batak. Rahma hita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pergugu na suatu dusan, na tumo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadei, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabias siyan tondi perbadia, andorak suabubuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit, di panguhuman ni silatus, nama teterpajal loibana di hau binar silang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mula mengulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dusani. Disimai bana pai mamula sogo tu tanoon, mangu mihalak na mangulu dohot na mate. Au porsia ditondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan nela Kristen akan na badia, dohot diha sesani dosa, dohot dihatai na mandok, mula mangulu sogot daging nihalak naung mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau bernyanyi, Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. M-U-L-I-A, 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 untuk kemuliaannya. Menciptakan saya untuk kemuliaannya. Mengenal Dia, mengenal Dia, mengenal Dia untuk kemuliaannya. Ciptakan saya untuk kemuliaannya. Menyembah Dia, menyembah Dia, menyembah Dia untuk kemuliaannya. Sekali lagi kita ulang dari atas. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. M-U-L-I-A, 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 untuk kemuliaannya. Mari adik-adik kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Ini pasti kabarnya luar biasa. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, belajar tentang sebuah anak panah, yaitu yang tertulis di dalam Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Nanti kita baca bersama. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang indah ini kami boleh bersama mendengarkan firman-Mu. Berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan, dan persiapkan hati kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan secara bersama-sama, khusus kepada adik-adik sekolah minggu yang sudah bisa membaca. Kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, ya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik pasti tahu anak panah itu apa dan bagaimana bentuknya. Anak panah itu pada zaman dahulu biasa dipakai orang untuk berperang. Karena dulu belum ada senjata api, belum ada bom. Nah, dulu kalau berperang antar bangsa dengan bangsa pasti yang dipergunakan adalah tombak, ada pedang, dan anak panah. Anak panah itu selain untuk berperang juga dipakai untuk berburu. Nah, seorang yang layak menggunakan anak panah adalah pahlawan yang pintar memainkan atau menggunakan anak panah, atau seorang pemburu yang pantas menggunakan anak panah adalah pemburu yang handal menggunakan anak panah. Kenapa? Karena orang yang menggunakan anak panah tetapi dia tidak tahu menggunakannya, anak panah itu akan sia-sia saja. Atau seorang pemburu yang membawa panahnya ke hutan, apabila dia melihat di sana ada binatang buruan, lalu dia menggunakan anak panah, kalau dia tidak tahu menggunakannya, binatangnya pasti lari dan dia pasti akan mendapatkan pekerjaan yang sia-sia atau percuma. Dia tidak akan pulang dengan hasil buruan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, supaya anak panah itu baik dipergunakan oleh pahlawan, maka ada hal-hal yang harus dilakukan oleh pahlawan itu sebelum dia maju ke medan perang. Yang pertama apa? Adik-adik, anak panah itu harus senantiasa, harus selalu ditajamkan. Nah, kenapa? Karena kalau anak panah tumpul seperti ini, adik-adik, ya, kalau panahnya seperti ini, maka betapapun seorang pahlawan itu pintar memanah, tapi anak panah itu tidak akan bisa menembus tubuh lawan atau musuhnya. Nah, demikian juga kalau pemburu menggunakan anak panah yang tumpul, sekalipun binatangnya dekat sekali, ya, tapi kalau anak panahnya tumpul, pasti dia tidak akan bisa menembus tubuh binatang itu, dan binatang itu pasti akan kabur lari, sehingga panahnya akan jadi sia-sia. Nah, karena itu anak panah itu harus ditajamkan senantiasa, harus diasah. Nah, yang kedua bagaimana? Anak panah itu harus lurus, tidak boleh bengkok. Bayangkan adik-adik, kalau anak panahnya bengkok seperti ini, sasarannya di sana, anak panahnya malah ke sana. Nah, bagaimana mungkin seorang pahlawan bisa menang di medan tempur kalau anak panahnya bengkok? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kita ini anak-anak sekolah minggu, adik-adik semua itu seperti anak panah di tangan seorang pahlawan. Nah, kita semua adalah anak panah di tangan seorang pahlawan. Kita harus berada di tangan yang tepat, yaitu pahlawan yang pandai, pahlawan yang cekatan, pahlawan yang handal, supaya kita bisa diajari, bisa dibimbing, bisa diasah, bisa ditajamkan senantiasa dengan apa adik-adik? Tentu dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita adalah karunia yang berharga. Kita adalah milik Tuhan. Jadi adik-adik semua adalah milik Tuhan. Mari adik-adik kita bersama-sama mengucapkan aku milik Tuhan. 1, 2, ya. Aku milik Tuhan. Nah, kita semua adalah milik Tuhan. Lantas kenapa kita lahir di dunia? Kenapa ada ayah kita? Kenapa ada mama kita? Nah, Tuhan mengaruniakan kita kepada seorang bapak dan seorang ibu. Nah, karena itu tugas orang tua, tugas
papa, tugas mama adalah mengasah kita, menajamkan kita, meluruskan kita dengan cara mendidik, mengajari, menasihati. Karena itu adik-adik selalu harus senang, suka kalau diajari orang tua, dididik orang tua, dinasihati orang tua, dan diarahkan oleh orang tua. Supaya apa? Nah, seperti anak panah itu tadi, kalau kita mau ditajamkan, maka kita akan sampai ke sasaran kita, sampai ke tujuan kita. Misalkan, kalau kita sekolah, bisa pintar di sekolah, bisa berprestasi. Selain itu, mungkin kita menjadi kebanggaan bagi sekolah kita, bagi guru kita, karena kita disiplin. Nah, coba bayangkan kalau adik-adik tidak mau diasah sama orang tua kita bengkok, ya. Lalu bagaimana? Orang tua kita pasti malu. Di sekolah kita suka mengganggu teman, di sekolah suka kita terlambat, di sekolah kita tidak mau baik mengerjakan PR kita. Lalu orang tua kita dipanggil guru ke sekolah, alangkah malunya. Mama kita datang ke sekolah, bukannya menerima kabar baik. Rupanya karena kita suka mengganggu teman atau mengambil milik orang lain. Nah, itu kita semua adalah anak panah yang baik, anak panah yang mau diarahkan, anak panah yang mau mencapai sasaran, berhasil dan sukses. Ingat adik-adik, ada banyak anak Tuhan yang terkenal di Alkitab. Anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bisa diandalkan, anak-anak yang bersikap yang baik. Ada Musa ahli perang, ada Yusuf seorang manajer yang baik sehingga dia menjadi raja di Mesir. Ada Daniel seorang pejabat di tanah orang Babel. Nah, kita pun mau menjadi orang yang membanggakan dimanapun kita berada. Mau adik-adik? Pasti mau dong. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, mengajari kami supaya kami tetap sedia mau mendengarkan nasihat, pengajaran dan didikan dari orang tua kami, seperti anak panah di tangan seorang pahlawan yang selalu ditajamkan, diasah dan diluruskan, supaya pada waktunya nanti kami boleh tiba dan sampai ke tujuan yang Tuhan telah sediakan bagi kami, yaitu masa depan kami. Yang sekolah Engkau berikan kecerdasan, Engkau berikan juga hikmat kepada anak-anak-Mu, Engkau berikan juga sikap yang baik, yang taat, yang disiplin, dan juga buat adik-adik kami yang belum sekolah, mereka berkati di rumah bersama dengan orang tua kami semuanya. Demikian juga orang tua kami semua, Engkau berkati apapun pekerjaan mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan, jagai senantiasa dalam melaksanakan tugas, pekerjaan, dan aktivitas mereka. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami yang membimbing mengajari kami senantiasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat teman pendeta kami yang sudah menceritakan firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu. Nah, sekarang dengarkan warta jemaat ya adik-adik. Apabila ada info penting nanti bisa ditulis di buku tulisnya ya. Yang pertama buat kelas Benasa, yaitu gerak dan lagu. Gerak lagunya yaitu duduk senam, berdiri senam. Berikut adalah videonya. Aktivitas Benasa yaitu gerak dan lagu. Yuk sama-sama adik sekolah minggu kita memuji nama Tuhan, kita bernyanyi, duduk senam, berdiri senam. Sebelum itu kita panggil pasukan Kristusnya. Pasukan Kristus siap. Oke, kita panggil musiknya. Musik. Tepuk tangannya ya, dan ikuti gerakan kakak.
Yang kedua, kelas Kanaan, yaitu membuat pembatas buku, dan berikut tutorialnya berikut ini. Dan yang ketiga yaitu kelas Tesalonika. Kelas Tesalonika yaitu menceritakan kembali atau storytelling yang sudah diceritakan oleh Amang Pendeta Sinaga, tapi menggunakan kata-kata atau bahasa di sekolah minggu ya. Oke, yang keempat yaitu mengenai penilaian anak ter. Nah, Kakak Devi mau bertanya nih kepada adik sekolah minggu, siapa yang di sini mau sekali terpilih menjadi anak ter? Angkat tangannya. Wah, Kak Devi lihat di rumah masing-masing nih pada mau kan, pada senang kan? Oke, berikut mengenai penilaian anak ter yang dilakukan per 2 bulan atau setara 4 kali pertemuan bertatap muka dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Berikut adalah video atau tutorial. Poin-poinnya berikut ini. Persembahan adik-adik sekolah minggu, persembahan kita yaitu melalui OVO yang tertera di layar handphone atau televisi adik-adik sekolah minggu ya. Nanti jangan lupa minta bantuan papa atau mama di rumah ya. Kemarin kan tanggal 30 Mei kita mengadakan Zoom meeting kan adik-adik sekolah minggu. Nah, kita akan bertemu kembali pada tanggal 13 Juni 2021, tapi jamnya berubah ya adik-adik, yaitu jam 3 sore sampai jam 4 sore untuk kelas Benasa dan kelas
Kanaan dan Tesalonika jam 4 sore sampai jam 5 sore. Adik-adik, yuk hadir di Zoom kelasnya masing-masing ya. Jangan lupa ya adik-adik untuk men-share-nya di media sosial Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota dengan nama, plus marga, kelas, dan aktivitasnya ya adik-adik. Sekian dari kakak, terima kasih. Shalom adik-adik, semuanya sudah mengikuti ibadah dengan sukacita? Bagus. Nah, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa dikumpulkan melalui aplikasi OVO. Kalau yang sudah punya, boleh mengikuti petunjuknya yang akan kakak sampaikan berikut ini. Kalau yang belum punya, minta tolong kepada papa mama untuk install aplikasi OVO ya. Nah, bagaimanakah caranya mengumpulkan persembahan melalui OVO? Yang pertama, siapkan dulu persembahannya dengan hati yang gembira. Yang kedua, dibuka aplikasi OVO-nya. Yang ketiga, arahkan HP-nya ke layar YouTube yang sedang adik-adik saksikan. Di sana ada barcode yang akan kita scan melalui aplikasi OVO. Klik tanda scan yang berada di kotak tengah di bagian bawah aplikasi OVO. Setelah itu, tuliskan berapa persembahan yang adik-adik mau berikan. Dan jangan lupa di kolom keterangan, adik-adik ketikkan persembahan SM. Ini artinya persembahan dari anak sekolah minggu. Demikian caranya. Terima kasih adik-adik. Berapapun persembahan yang adik-adik berikan, itu semuanya tanda syukur kita kepada Tuhan Yesus. Dadah! Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau bernyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengumpulkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Maka sekarang kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ali Tuhan dibata amanami na di Banua Gijang, mauliate ma di pasahat rohanami tuho, ala dohot danak di Japoko tu harajamu. Di son hupa pumahami pilihan nami, saya jalo may bahan hasangapon di guarmu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Ali amanami na di Banua Gijang. Ali amanami na di Banua Gijang, saya penorbadia maguarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut malomo ni roham di Banua tongau songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari, sesama dosa nami songo pandesa nami di dosa nidongan namar dosa tu hami. Unang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami siap pangago, ay hodo na punah harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon sa leleng ni leleng na. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasar honma damena tuto dim. Amen.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap belajar dan berdoa. Terima kasih adik-adik. Sudah mengikuti ibadah. Sampai selesai. Oke adik-adik, tetap ikuti prokes ya. Memakai masker, Menjaga jarak. Dan mencuci tangan. terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus Memberkati.